serta eh, izin. Tadi kita sudah sama-sama menyimak bersama terkait dengan apa yang disampaikan oleh pemateri kita terkait dengan body space medicine whole head atau terapi medicine space ya terkait dengan kesehatan. Bagaimana kita sudah diinformasikan tadi ada dua yang disampaikan oleh Lause Jeng Si Xiao tadi bahwa ada dua terapi ya terapi dalam terapi apa namanya ya, metodenya ada dua, ada yang bisa diminum dan terapi yang digunakan pada luar tubuh. Nah, di mana terapi yang diminum itu bisa menggunakan resep tadi yang disampaikan oleh mungkin sama yang disampaikan oleh Sinsa Hilman juga, dan juga terapi di luar tubuh itu ya kita menggunakan tangan kosong dan kita melakukan depth terhadap titik-titik mana ketiga titik tadi ya terkait dengan kasus-kasus pada setiap titiknya gitu. Tadi dijelaskan titik satu itu terkait dengan jantung, kemudian titik dua tadi terkait dengan limpa ataupun lambung, kemudian titik tiga itu terkait dengan panas dingin ataupun flu dan sebagainya, ya Bapak Semua. Dan kemudian juga yang disampaikan oleh Bapak Hikman tadi, Pak Sinca Hilman tadi terkait dengan bahwa tadi saya mengutip beberapa yang disampaikan, kita harus meredakan pikiran kita, atau memerdekakan pikiran kita, baru kita mempunyai inovasi baru. Pikiran adalah pikiran adalah pelopor dari segalanya. Dan juga beliau menjelaskan berbagai macam terapi tadi ya, ada terapi api, kemudian terapi batu, kemudian dijelaskan juga terkait dengan senam-senam tadi, Bapak semuanya. Nah, baik, saya persilakan kepada Ibu Bapak peserta di sini untuk menanyakan, ya, bisa present, bisa menuliskan di kolom chat di Zoom kita, Ibu Bapak semuanya. Silakan. Ya. Ini ada pertanyaan dari Pak Mulyono. Apakah pertanyaannya adalah, saya izin bacakan Pak Johan sama Pak Sinse Hilman. Eh, Mohon izin, saya Pak Mulyono Bayuwangi mau tanya, bagaimana kalau tiba-tiba terjadi sariawan di lidah, baik di pinggir maupun di tengah, apakah juga berdampak pada organ tubuh yang disebutkan tadi? Terima kasih. Baik, mungkin kedua narasumber bisa menjawab ya. Ini terkait dengan kalau kita sariawan kan itu kan ada masalah di lidah kita. Nah, apakah itu sangat berkaitan dengan kondisi organ di tubuh kita itu apakah mengalami apa namanya masalah atau tidak seperti apa gitu. Iya, Mungkin eh, saya silakan Pak. iya. Tentunya kita mulut kan berhubungan dengan organ sistem pencernaan, ya. Jadi representatif dari bahwa lidah kita muncul sariawan atau mulut kita sariawan itu ada representatif dari pencernaan kita panas. Ya, sifat pencernaan itu dia maunya lembab. Ya, kalau terlalu kering maka dia akan menimbulkan dampak panas naik ke atas. Kalau limpa sukanya lembab. Ya. Dia nggak suka kering. Tapi kalau pencernaan mesti lembab. Nah, kadang kita terlalu banyak makan yang sifatnya pedas, ya, banyak gorengan atau panggangan, maka menjadi panas di bagian itu. Dan ini akan berdampak sifat api naik ke atas selalu. Ya. Dia kalau naik ke atas, maka berdampaklah kepada bagian sisi mulut. Ya, bibir kita kering, ya, lidah kita gampang sariawan. Yang paling mudah yaitu kita banyak makan vitamin C. Ya. Vitamin C itu sifatnya untuk ademin ya, atau minum air kelapa ya, air kelapa hijau. Ya. Ini secara umum saja ya, tapi kalau kita mesti lihat lagi ciri-ciri sariawannya juga. Nanti ada yang menyangkut, ada yang kanker lidah, yang lain lagi sariawannya. Ya, tapi yang secara umum banyakkan akibat dari sistem pencernaan kita panas. Jadi kita
kasih yang sifatnya adem. Ya, makan kuah yang sifatnya adem, misalnya kuah dari apa labu yang gede ya, tungkuah gitu. Itu sifatnya untuk membantu adem ya, gitu. Atau jus-jus yang sifatnya adem seperti sirsak ya. Baik, terima kasih Pak Sinse Hilman atas jawabannya. Eh, Baik, saya beri kesempatan mungkin Pak Johan, Pak izin mungkin dari eh, Lause Sengsi Zian, mungkin ada tambahan dari pertanyaan ini, Pak Johan. Eh, Pak moderator, maksudnya pertanyaan yang sama tadi ya, Iya, iya, Banyuwangi iya, betul. sariawan di lidah gitu ya. Lidah bagian tengah saya tebak mungkin di sisi bawahnya. Biasa sariawan nggak di tengah atas, di lidah bagian sisi bawah. Um, 郑老师，哎，郑老师下午好。嗯，下午好。有的提个问题是可能要请教你，您说。给说明一下。好的。突然在舌头长出那个溃疡，是在舌头的两边，还有舌头的下面。就是舌头本身是不是？对侧舌头的中间是在下面的中间。喂，不是在这个口腔上，是在这个舌头本身这个肉上，是不是？对对对，舌头的肉，舌好。头的边还有舌头的中间，好。可能中间就在那个舌头下面的中间。嗯，这是这个溃疡是不是会影响到其他的相关的器官？会的。就这个问题。舌头溃疡，它的病因是心脏功能出问题了，是心脏功能出问题以后引起来的舌头溃疡。Jawaban yang barusan itu adalah terjadinya sariawan di lidah itu kemungkinan besar adalah fungsi kardio, fungsi jantung kita. Mungkin ada timbul masalah. Ya, 郑老师，舌头的边、舌头的中间都一样，还是不同的器官？都一样。哦， Jadi sariawan yang ada di sisi pinggir lidah ataupun di sisi tengah lidah, dua-duanya kurang lebih sama katanya. Datang dari terjadinya gangguan fungsi jantung. 这种病症啊，它不是舌头得病以后影响器官的，是器官先出了问题以后表现在舌头上。 Jadi kita mesti pahami sariawan seperti ini bukan masalahnya pada organ lidah. Bukan lidah itu sumber masalah. Masalah dari organ yang lain dalam hal ini adalah fungsi kerja jantung ada gangguan, baru kemudian pada gilirannya muncul di lidah. Akar penyakit bukan lidah. 喝一味药就可以了。喝什么药？郑老师，板蓝根，板蓝根。每次喝3克，每天喝就行。Rasanya makan obat mungkin cukup. Obat itu kalau di China itu ada obat jadi namanya panlanken, sejenis tanaman itu panlanken. Makan 4 butir katanya per hari. Atau sekali makan 4 butir. Itu bisa lihat di penjelasan di apa packaging obat. Panlanken. Saya nggak tahu ada nama bahasa Inggrisnya nggak. Tapi bunyinya Mandarin itu panlanken. Baik, baik Pak Johan.
terima kasih. Saya rasa sudah menjawab Pak Johan ya. Jadi ada dua tanggapan ya dari Pak Sinse Hilman sama Pak Lause Sensi Chiao tadi sangat luar biasa. Saya harapannya Pak Mulya bisa memahami dengan baik dan jelas ya atas penjelasan yang disampaikan oleh kedua materi tadi ya. Oke, baik kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini pertanyaan yang ditunjukkan kepada Pak Since Hilman. Pak izin tolong jelaskan apa sebenarnya yang dimaksud dengan ungkapan diam tapi bergerak dalam BSM ini atau apa namanya terapi BSM ini. Adakah contoh-contoh terkait yang bisa di share? Ya. Jadi diam tapi bergerak. Pada saat kita latihan senam ini kita posisi diam ya. Jadi kondisi misalkan kita mengambil posisi yang tadi ya, saya tampilkan dulu ya sedikit share untuk screen. Ya seperti posisi seperti ini ya. Ini kan posisi diam, badannya diam. Tapi di dalam diam ini ya, energi di dalam tubuh kita ini menjadi lebih cepat. Kenapa? Karena posisi ini membuka pintu sanjiao, yaitu membuka pintu bagian perut bawah, perut tengah, dan dada atas, sehingga dia akan mengalir menuju ke belakang. Seperti itu. Nah, energi dia jalan seperti ini, otomatis sel-sel kita itu bekerja. Ya, sel kita bekerja. Jadi buka, tutup, buka, tutup. Jadi dia menyerap dan memancar, menyerap dan memancar. Maka dari itu, pergetaran sel kita makin lama makin kuat. Dan tubuh akan menjadi panas. Dan bisa muncul berkeringat. Tubuh fisik memang diam, tapi selnya bergetar. Maka dari itu, kalau kita ada istilah zaman dulu, bahwa olahraga, ya, bahwa kehidupan ini tergantung olahraga. Tapi olahraganya olahraga apa dulu? Ya. Jadi olahraga harusnya kehidupan kita ini tergantung olahraga sel, bukan olahraga fisik. Jadi kalau olahraga fisik, kita mesti angkat barbel, ya, angkat beban, ya, itu olahraga fisik. Tapi kalau olahraga sel, itu seperti ini, dia akan diam. Meditasi juga termasuk olahraga sel. Ya. Kita pada saat duduk meditasi, maka tubuh kita bisa panas. Jadi hangat. Di cuaca dingin pun tangan kita bisa hangat, bisa panas ya. Seperti itu. Jadi itu olahraga sel. Belajar Tai Chi juga seperti itu. Qigong juga semua olahraga sel. Ya. Jadi selnya yang olahraga, bukan fisiknya. Nah, kalau fisik kita olahraga, ini sel kita akan membelah terus. Dia akan mati, dia akan membelah, mati, membelah. Maka dari itu atlet olimpiade usianya rata-rata pendek. Karena mereka dilatih fisik ya untuk bisa memenangkan pertandingan. Jadi usianya rata-rata orang olimpiade tuh bisa 30-40 udah meninggal. Ya, dia karena selnya dibelah terus, dipaksa ya. Tapi kalau olahraga sel itu kita selnya dijaga sehingga tidak terjadi pembelahan sel. Ya, jadi awet, ya, awet muda istilahnya. Itu istilahnya diam tapi bergerak. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sinse Hilman. Saya rasa sudah sangat jelas ya Pak Gunawan. Jadi untuk jawabannya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya yang ditunjukkan kepada Dr. Li Xiao Jensi Xiao ya. Mohon penjelasannya apa yang dilakukan pada lingkaran merah pada gangguan jantung dan lingkaran 2 yaitu pada lambung atau limpa tadi, limfa, apakah dilakukan meses saja dan bagaimana cara melakukannya seperti itu. Mungkin bisa dibantu Pak Johan. Oke. Yang dari Abdi Kaptiningsi ya. Ya. Oke. Ya. 郑老师，哎，又有一个问题要请教你。
请刚刚说呀。很宝贵的分享，健康的分享。那么，郑老师有说，就是我们有3张图纸，嗯人体背部的图纸，就请教，是那个红色的圈在左边的第一的图，是关于我们的心脏的功能，对吗？对然后中间第二的图是关于我们的那个脾胃。对，他的问题就是他想问的就是如何操作？我们用双手是不是捏捏还是揉揉？如何做？都可以。但是这个主要核心是什么？要有目的，目的是把这个部位的肌肉啊揉的气血畅通就行了。方法无所谓，用拇指揉，用指关节，用大鱼际、小鱼际、掌根，或者拿器械都可以。方法无所谓，但是目的达到了就行。邓老师那个方向都一样还是无所谓，不讲究。 ？Oke.嗯 Jawaban dari pertanyaan Ardi Kaptiningsi bahwa terhadap gambar yang satu fungsinya jantung, terus gambar yang kedua yang ada lingkaran merah itu fungsinya pencernaan atau lambung dan organ limpa. Cara apapun ada banyak pilihan cara. Pertama adalah apakah kita pakai ujung jari jempol atau kita pakai ruas apa namanya join apa namanya yang di sendi pakai persendian kita punya jari juga boleh, pakai di ujung telapak juga boleh, di bagian lingkaran merah itu boleh, pakai alat juga boleh, yaitu pakai batangan kayu tadi. Yang penting adalah tujuannya apa? Tujuannya supaya bisa membuat apa serabut otot yang ada di dalam lingkaran merah itu menjadi rileks sehingga dia bisa membuat jalannya energi itu lancar. Kalau itu terjadi, maka tujuannya itu bisa sampai, yaitu kepada organ-organ yang bermasalah atau yang ada gejala masalah. Gerakannya apakah memutar arahnya atau ke satu arah? Boleh. Baik, baik Pak Johan. Jadi bisa dilakukan jempol, kemudian sendi-sendi tangan tadi, atau mungkin bisa menggunakan alat-alat sederhana ya yang tidak begitu tajam ya, yang bisa diletakkan pada titik tadi. Kemudian apakah boleh memutar atau bisa menggunakan satu arah gitu ya. Kalau nggak salah Pak Johan ya seperti itu. Dan tadi kalau nggak salah bisa dilakukan apa namanya, kalaupun parah itu bisa 1 hari 2 kali dalam 1 hari gitu ya kalau nggak salah tadi mungkin tambahannya Pak. Ya. Baik. Mungkin seperti itu dari Pak Ardi Kaptiningsi ya, sudah jelas ya jawabannya dari Lause Jengsi Xiao ya. Baik, berikutnya ada pertanyaan untuk Sinse Hilman. Izin, bagaimana terapi BSM ini bisa diterapkan pada orang yang sakit, orang yang sakit gagal ginjal? Apakah bisa diterapkan, Sinse Hilman? Pertanyaan dari Nuryono. Ya, sangat bisa ya, sangat bisa. Kenapa? Cuman kita harus lihat dulu di ginjal sendiri kan dia ada yin, ada yang. Kalau secara Chinese medicine ya, kita mesti lihat kondisinya. Nah, intinya dari lidah kita bisa lihat kondisi tubuh ini dia lemah atau tidak. Jadi kita harus lihat juga nanti BAB-nya, ya BAB-nya. BAB-nya itu dia lembek atau susah atau keras. Nanti herbal-herbal yang kita gunakan, kita bantu untuk menguatkan ginjal dan juga membantu mengeluarkan air yang berlebihan di dalam tubuh. Misalkan dia
BAB-nya lembek ya atau hancur. Nah, ada juga yang BAB-nya keras. Nah, ini perlu herbal-herbal yang sifat menambah cairan di dalam ususnya. Ya, contohnya misalkan kalau dia BAB-nya hancur, kita harus tambahin peilan. Ya, gitu. Nah, kalau misalkan yang BAB-nya keras, kita mesti tambahkan tanghui di sana supaya mengisi cairan ke dalam ususnya. Ya. Nah, nanti kita mesti lihat dari kondisi lidah. Di situ baru kita bisa menentukan terapinya untuk membantu kepada pasien-pasien tersebut. Intinya semua menguatkan ginjalnya dulu, qi-nya ya, qi sama darah dia. Baik, Pak Shinsei, terima kasih untuk jawabannya. Eh, kita lanjut untuk pertanyaan berikutnya. Ini masih sama dengan hampir sama pertanyaannya, Pak Shinsei. Apakah BSM ini dapat membantu memulihkan sakit penyakit DM tipe 2, gagal ginjal kronik grade 2, hyperagresi trombosit, kemudian defisiensi vitamin D, batu empedu, eh, saluran hepat apa nama kadu batu empedu kantungnya berikut apa ya ini ya, batu empedu maupun HIV. Terima kasih dari Pak Gunawan Jadi. Jadi Selamat diborong semua ya. seperti apa ya? Kayaknya ada dua pertanyaan ini, Pak Shinsei. Mungkin sedikit aja mungkin Pak Shinsei. Memulihkan sakit-sakit penyakit DM tipe 2. Nah, kembali lagi ke diabetes yang tadi saya katakan, kita bisa lakukan dengan teknik terapi perut. Terapi perut ini sangat efektif terhadap diabetes. Ya. Kenapa kita bisa efektif? Karena tangan kita ini punya energi. Ya. Kita semua praktisi BSM tuh wajib harus senam, latihan untuk meningkatkan qi kita. Jadi tangan kita ini mengandung energi. Energi ini adalah bisa meregenerasi sel. Ya, pada saat kita memberikan terapi, ya, itu akan terasa aliran energi di bagian perutnya, ya, terutama kita mengarah kepada sisi pankreasnya. Jadi kita kasih lakukan massage dengan cara yang sangat lembut. Ya. Kita terus masuk makin sampai kita bisa merasakan yang tadi ya keras menjadi lembut. Ya. Nah, itu akan membantu sekali untuk tipe-tipe ini. Tapi harus dilakukan tiap hari, ya, setengah jam. Ya, setengah jam harus lakukan terapi seperti itu. Dan ini akan luar biasa hasilnya. Boleh buktikan ya, dalam 1 bulan kondisi dia nanti membaik ya. Yang dari suntik insulin pun bisa lepas insulinnya. Cuma tetap dia harus jaga makan, terutama dia makan malamnya ya, harus dijaga. Begitu, batasan makan. Nah, terutama dari diabetes ini kan bisa menyebabkan gangguan pada ginjal karena gula darah jadi darah kental ya, sehingga merusak kepada ginjal. Dan ini berdampak nyambung ya. Nah, kalau menyangkut ginjal ini kembali lagi kita harus lihat juga kondisi darah dia. Darahnya terlalu kental atau tidak. Belakangan ini setelah pasca COVID, ya saya juga membantu mengecek dengan mikroskop melihat kondisi darahnya. Ya, banyak sekali yang terjadi gumpalan darahnya besar-besar. Ya, ini yang berbahaya sekali. Dan ini yang akan merusak nanti kondisi ginjalnya di kemudian hari. Ya. Jadi untuk hal-hal seperti ini kita harus beresin satu persatu. Ya. Dengan darahnya menjadi baik, ya kita perkuat dengan herbal, menguatkan ginjalnya, misalnya dengan menambah huangqi, ya, menguatkan ginjalnya, dan juga kasih tansen, ya untuk darahnya supaya jangan kental, ya kasih juga tianxi yang bantu juga ya, kepada livernya, dan ini akan banyak sekali kemajuan-kemajuan dari ginjalnya. Minimal yang semula dia lelah nggak bisa bekerja, dia sudah mulai bisa aktif bekerja. Ya. Ini dari pasien-pasien saya yang selama ini dulunya nggak bisa bekerja karena kondisi ginjalnya sangat berat. Setelah diberikan herbal dan terapi, dia sudah bisa bekerja normal. Ya, walaupun itu perlu waktu. Namanya kalau gagal ginjal ini perlu waktu panjang karena rusaknya pun lama.
ya, jadi perlu waktu panjang. Jadi kita bisa lihat nanti 6 bulan berikutnya dia sudah mulai naik fungsi ginjalnya, 6 bulan kemudian naik lagi, ya seperti itu. Nah, seperti ini yang perlu diperhatikan, ya. Baik, terima kasih Pak Sinza Hilman. Jadi untuk teknik BSM ini sangat bisa dan manfaat tentunya bisa mengurangi dan mengatasi masalah diabetes mellitus ya Ibu Bapak semuanya. Dengan tentunya melaksanakan terapi secara rutin ya, bisa dilakukan selama 1 bulan dan tentunya efeknya itu sangat luar biasa. Nah, salah satu terapi tadi adalah terapi perut ya, kalau nggak salah tadi yang disampaikan oleh Pak Sinse Hilman tadi, Ibu Bapak semuanya. Oke. Mungkin sedikit tambahan Pak Johan untuk Lause Zheng Xishan, mungkin tambahan terkait dengan pertanyaan Pak Gunawan tadi ya. Tadi juga kan beliau menjelaskan terkait dengan manfaat terapi BSM ini khususnya di Cina itu bisa mengatasi DM, hipertensi dan penyakit kardio lainnya. Mungkin ada tambahan dari beliau untuk pertanyaan Pak Gunawan. Di sini ada 3 poin, apa semuanya ini disampaikan? Eh, boleh Diabetik, lalu trombosit hiperagregasi, lalu defisiensi vitamin. Dan satu lagi, HIV Pak, batu empedu, gitu ya, kartu akut sama HIV. HIV. Iya, waktu itu Pak. Ya. Ya, 郑老师哎，你好，有一个人发问，他好像有1、2、3、4项的那个4个问题要请教。请讲。第一就是慢性糖尿病的那个肾脏慢性肾脏第2期，嗯它的根源就是因为糖尿病。然后第二的问题，同一个人问的第二的问题，血小板过度那个聚集，有这个现象。第三，维他命 D，A B C D 的 D，维他命 D 的不足。第四就是那个胆结石，是不是用嗯，我们的方法，那个医学可以帮助？可以啊，可以用我们的方法。可以用。像他这个说的这个问题啊，他这个病症应该是不轻了。这几个问题比较这个复杂，不是一两句能够给他能够解释清楚的。它不像刚才那个舌头啊，或者是一个感冒，能用这一个圈儿就能说明白。啊嗯 Oke. Bahwa pertanyaan-pertanyaan ini, pertama adalah bisakah BSM membantu? Bisa. Yang kedua, kalau mau karena penyakitnya ini bukanlah simple. Jadi penjelasannya tidak bisa seperti yang tadi. Kalau demam tinggi, kalau flu lakukan ini 1-2 gerakan. Yang ini mesti lebih rumit gitu prosesnya. Baik, cukup Pak Johan. Iya. Ya. Jadi kalau BSM bisa bantu nggak? Yes, bisa bantu. Ya. Ya. Tapi karena penyakitnya sangat kronik ya Pak ya, jadi memang butuh terapi yang begitu mendalam gitu. Tapi Iya. intinya tetap bisa diatasi dan bisa dibantu dengan terapi BSM ini, Pak Iya. ya. Iya. Baik, terima kasih Pak Johan. Dan izin ada pertanyaan ini secara general Pak Sinse Hilman. Apakah untuk apa namanya Dong Yigong ini ada YouTube-nya Pak Hilman gitu Pak? Atau enggak ini ada juga? Ada. Sudah masuk. Oh siap siap Pak Hilman. Oke, Baik. ya. Jadi
Ibu Bapak semua ada YouTube-nya, kalau mau ingin mampir silakan diklik aja di YouTube, di search aja untuk apa namanya YouTube Dong Yigong ya. Ibu Bapak. Dan juga sudah disampaikan oleh Pak Sinse Hilman terkait dengan apa namanya paparan mengenai senamnya hari Kamis 16 Januari 2025. Bagi Bapak yang bersedia ikut, silakan disimpan link Zoom-nya ataupun informasi yang sudah di-share sehingga nanti bisa sama-sama untuk ikut ya dalam kegiatan tersebut. Nah, YouTube-nya ini Ibu Bapak semuanya Body Space Medicine ID, Instagram-nya itu adalah @pusat terapi BSM ya. Ibu Bapak semuanya langsung bisa dikunjungi jika Ibu Bapak merasa ada sesuatu hal yang ingin dikonsultasikan atau ingin diperiksa mengenai dengan kesehatan ya, bisa langsung menghubungi Instagramnya ataupun bisa apa namanya melalui kontak yang tadi di awal ya. Ibu Bapak semuanya bisa dikunjungi secara langsung. Eh, Baik, saya rasa karena waktu ya, Pak Shinsei sama Pak Johan, dan juga saya melihat ini sudah tidak ada pertanyaan juga. Jadi untuk pertemuan kita pada sore hari ini saya rasa sudah dicukupkan saja ya, karena memang pertanyaannya sudah dijawab semua tadi. Kemudian informasi terkait dengan terapi BSM ya sudah disampaikan juga. Eh, Apa namanya? Mungkin ada closing statement dari Pak Johan mungkin disampaikan untuk Lao She, Zheng Xiao ya, mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan buat kita sebagai apa namanya peserta ataupun khususnya warga negara Indonesia. 嗯，郑老师，因为时间上的关系，嗯，本来计划就是到下午雅加达的时间是5点半，现在差不多了，所以就把这个交流会就大概要结束。好的，好的。可能有一两个还没有那个回答，这个时间的关系。那么最后，郑老师是要做什么补充吗？或是给我们叮咛什么，还是要提醒什么吗？宝贵的建议。再次感谢所有老师啊，希望我这一次给大家分享呢，能够让这个人体工学医学呀，在印尼的发展给一个小小的助力啊，希望人体工学医学能够造福印尼的百姓。谢谢，感谢给我这次分享的机会，感谢。 Jadi kalimat penutup adalah terima kasih sekali lagi bagi semua pihak yang membantu penyelenggaraan ini, memberi kesempatan untuk ikut serta sharing, dan juga kepada semua peserta. Dengan harapan BSM ini adalah metode atau cara yang bisa menjadi kontribusi buat kesehatan orang banyak. Dan juga bisa Zhao itu artinya bisa membawa kesejahteraan buat masyarakat yang lebih luas. Semoga dipakai dan bisa berguna dan bisa dapat hasil. Sekali lagi terima kasih. Baik, terima kasih Pak Terima Johan. kasih. Thank you Lao She Zheng Xiao for coming for sharing about presentation for we in Indonesian. Okay. Mungkin selanjutnya dari Sinse Hilman ada closing statement buat peserta fiktif pada sore hari ini, Pak. Silakan Pak, izin. Ya, terima kasih Pak Anas. Ya, bagi Bapak Ibu Oh. sekalian, memang penting bahwa kita lebih baik mencegah daripada mengobati. Jadi dengan kita tadi sudah mendengar, ada cara-cara mudah yang kita harus pelajari juga ya. Dan juga kita lakukan senam, yang memang senam ini sangat membantu kita. Karena dengan senam itu imunitas tubuh kita menjadi kuat. Ya. Energi dan darah kita menjadi lancar.
Nah, ini yang jangan kita malas, kita harus lakukan, ya, tetap melakukan gerakan karena kita makhluk yang dinamis, harus bergerak, ya. Dengan bergerak ini kita akan membantu sekali untuk perjalanan energi dan darah. Ya, sekian terima kasih dari saya. Semoga kita selalu diberkati kesehatan yang baik. Amin, amin. Terima kasih Pak Sinsa Hilman atas closing statement-nya sangat luar biasa pada seminar kita pada sore hari ini. Baik, Ibu Bapak peserta webinar PIKTI series ke-222 pada sore hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh kedua narasumber kita tentu bisa dimanfaatkan, bisa diterapkan, atau bagi Bapak Ibu yang ingin berkunjung secara langsung dan bertemu dengan Sinsa Hilman, bisa langsung menghubungi Instagram tadi ataupun bisa melihat tayangan di YouTube beliau tentunya. Tentu dari itu bisa kita manfaatkan ya untuk bisa melakukan ya terapi-terapi yang disampaikan oleh Pak Sinse Hilman tadi ataupun yang disampaikan oleh Dr. Lisau Zhengxi Xiao tadi, Bapak semuanya. Mungkin dari saya menyimpulkan untuk kegiatan seminar kita pada sore hari ini bahwa terapi BSM ini adalah terapi yang menjaga kesehatan kita, tetapi juga meningkatkan kekuatan fisik kita. Dan terapi BSM ini sangat mudah dan praktis, tetapi manfaatnya buat keseimbangan energi kita, keseimbangan sel kita itu sangat bermanfaat sekali. Dan tentunya terakhir bahwa terapi BSM ini sangat mudah dilakukan, bisa mengatasi segala penyakit ya baik DM, penyakit pencernaan, sakit kepala dan lain sebagainya. Itu Ibu Bapak semuanya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Dan kemudian Ibu Bapak kita melanjutkan di acara berikutnya yaitu closing statement. Izin penyerahan sertifikat. Mohon maaf Ibu Bapak peserta. Penyerahan sertifikat yang akan diserahkan oleh Dr. Willy Japaris, Mars PhD kepada Dr. Willy. Kami persilakan. Terima kasih pada moderator, terus Pak Anas. Ya, saya atas nama PIKTI mengucapkan penghargaan ya dan terima kasih kepada narasumber ya. Yang pertama speaker hari ini ya Lause Chong Chien Sao dan yang kedua pada Sinse Hilman. Atas nama PIKTI saya menyerahkan sertifikat pertama kepada Lause Chong Chien Sao. Chong Chien Sao 老师，这个我们的组织给你的一个证书，非常感谢，很荣幸。谢谢，谢谢。Kedua, pada speaker kedua, ya Sinse Hilman Rama Pratama, mohon diterima dengan baik. Terima kasih atas sharingnya, Sinse Hilman. Terima kasih Dr. Willy. Ya, semoga bermanfaat untuk semuanya. Ya, pasti bermanfaat. Dan yang ketiga, pada moderator kita ya, yang masih muda, ya, Pak Anas Kiki Anugrah. Mohon diterima dan baik. Terima kasih atas telah membantu terselenggaranya acara ini dengan lancar. Baik, terima kasih dokter untuk sertifikatnya sangat bermanfaat bagi saya terutama. Nah, kemudian juga pada penerjemah kita nih yang sudah lama saya tidak ketemu ya, Pak Johan Kurnia. Mohon diterima dengan baik. Terima kasih Pak Johan. Terima kasih pada penerjemah. seluruh panitia, kepada ini Dr. Willy. Mungkin terjemahan tadi ada kekurangan sana-sini, mohon bisa dimaklumi. Pertama kali terjemahkan buat Dr. Cheng Lause tadi. Ya, cukup baik. Terima kasih banyak. Ya, waktu saya kembalikan ke moderator, Pak Anas, silakan lanjutkan. Selamat sore teman-teman semua.